Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me di Jejak Si Rudy on Video Reaction. Semoga kabarnya kalian semua pada sehat di tengah kondisi pandemi yang semakin merajalela di beberapa hari ini. Oke, di siang hari ini, pagi hari ini saya mau mereview sebuah video karena hari-hari ini kan kita mendekati yang namanya Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Nah, saya mau mereview sebuah video dari channel yang namanya Snuris ya. Mengapa hewan kurban itu menangis? Nah, ini kita pengen tahu nih seperti apa sih video dari sebuah channel ini untuk melihat dan mengetahui kenapa hewan kurban itu bisa menangis. Let's go. Halo semuanya. Saat kurban Idul Adha pasti kita pernah mikir dan bertanya, kenapa sih hewan kurban menangis saat disembelih? Yuk, mari kita bahas secara ilmiah. Kita ditinjau dari dua hal ya, secara ilmiah maupun secara agama. Secara ilmiah, pendapat pertama menerangkan bahwa sebenarnya mustahil untuk mengatakan bahwa air mata yang dikeluarkan oleh hewan merupakan ekspresi dari emosi. Pada dasarnya hewan mengeluarkan air mata, tetapi tidak berarti mereka menangis secara emosional seperti manusia. Penjelasan ilmiahnya pertama, itu bukan nangis karena takut. Proses keluarnya tapi air karena mata pada secara hewan ilmiah ini juga dia ada penjelasan. lakrimasi. Let's go. Air mata ini dikeluarkan oleh sistem lakrimal, yaitu jaringan yang menghasilkan air mata. Lakrimasi namanya. Air mata ini berfungsi untuk membersihkan kornea dan menjaga supaya tetap lembab. Ketika ada benda asing yang masuk ke mata, air mata ini akan diproduksi lebih banyak untuk membantu membersihkannya. Cairan pada air mata kaya akan zat-zat antibakteri yang membantu membasmi infeksi. Kandungan garam dalam air mata berfungsi untuk menjaga keseimbangan osmotik pada mata hewan. Kebanyakan ilmuwan menyetujui bahwa hanya manusia yang menghasilkan air mata karena alasan emosional. Videonya ada cewek yang nangis nih. Pendapat yang kedua, meskipun banyak yang percaya sapi adalah hewan yang sangat cerdas dan emosional, layaknya manusia, sapi mengembangkan ikatan yang kuat dengan anak-anak mereka dan sapi lainnya. Ilmuwan menyatakan hewan kurban menangis karena adanya perpindahan tempat dan suasana baru, serta melihat banyak orang. Secara psikologis menimbulkan ketakutan yang tampak jelas di matanya. Tidak hanya untuk hewan kurban, beberapa hewan seperti kuda, gajah, monyet, anjing, dan mamalia lainnya. Misalnya seekor monyet ini yang berpisah dengan ibunya. Jadi yang pertama memang penjelasannya apa yang disebut dengan lakrimasi. Jadi semacam kayak zat yang keluar dari kornea mata hewan itu untuk membersihkan kotoran. Yang kedua karena memang kenapa hewan menangis itu karena memang ada perpindahan tempat dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Jadi perubahan lingkungan ini membuat hewan ini secara emosionalnya itu terganggu atau jadi sedikit takut ya. Gitu. Pisah dengan ibunya. Karena dia merasa terancam kehidupannya dan melakukan perlawanan seperti meronta-ronta dan ingin kabur. Pembuat film dokumenter James telah lebih dari 20 tahun memfilmkan hewan, mengatakan bahwa perilaku menangis hewan adalah berasal dari emosional. James bukanlah yang pertama menyatakan air mata menunjukkan emosi hewan layaknya manusia. Dalam buku Ekspresi Emosi Manusia dan Hewan tahun 1899, Charles Darwin juga menyatakan hewan menangis karena penderitaan dan kecemasan, dengan bukti satu hewan yaitu gajah India yang menangis layaknya manusia ketika ditempatkan dalam situasi yang menyedihkan atau putus asa. Dalam sebuah penelitian baru-baru ini, para peneliti mengukur potensi otak terkait peristiwa atau ERP pada mamalia. Ternyata hewan menunjukkan pola otak yang sama dengan manusia ketika dihadapkan dengan peristiwa emosional. Jadi ketika hewan menangis, apakah mereka menangis dalam pengertian manusia? Ternyata
ternyata ilmuwan pun masih belum menyepakati apakah hewan itu benar-benar tadi sudah disebutkan ya, itu karena menangis karena memang terancam, karena memang takut gitu ya. Banyak perdebatan sih tentang ini gitu ya. Cuman ada beberapa penelitian yang tadi menyebutkan bahwa memang istilahnya ada arah ke sana gitu ya, karena ada perubahan lingkungan. Secara Islam, berdasarkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan manusia yang lebih dicintai oleh Allah untuk dilakukan pada hari Idul Adha melebihi amalan mengalirkan darah atau kurban, karena kurbannya akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya, dan darahnya akan menetes di tempat yang Allah tentukan sebelum darah itu menetes di tanah. Untuk itu hendaknya kalian merasa senang karenanya. Melihat kepada hadis di atas, tangisan hewan kurban itu adalah tangisan yang bahagia, karena sapi tersebut akan menjadi saksi bagi orang yang menyembelihnya dan akan mendapatkan tempat yang terbaik di kehadirat Allah. Sapi itu menangis karena merasa senang melihat kaum muslimin dapat memakan dagingnya. Artinya daging sapi itu bermanfaat bagi kaum yang berhak menerima. Yap, begitulah kira-kira jawaban mengapa hewan kurban menangis sebelum disembelih. Penjelasan secara agama memang sudah disebutkan dalam hadis yang tadi sudah ada di video ini, bahwa memang bahwa memang mungkin sapinya itu terharu karena nanti akan menimbulkan, atau ketika dia disembelih itu akan memberikan manfaat kepada hewan, kepada orang yang mengkorbankan sapinya atau di hewan kurbannya tersebut. Jadi sapinya itu atau hewan kurbannya itu merasa bahwa dia nanti akan memberikan manfaat, memberikan pahala yang besar dan luar biasa kepada yang berkurban maupun yang nanti akan diberikan daging hewan kurban ya. Jadi ada dua pendekatan nih, pendekatan secara ilmiah maupun pendekatan secara agama terkait kenapa sih hewan kurban itu menangis ketika akan disembelih ya. So, begitu saja nih video reaction dari channel Snuris. Kalian juga jangan lupa untuk subscribe channel Snuris juga. Channel Jejak Serudi juga akan terus bisa memberikan informasi dan inspirasi kepada kita semuanya. Sampai jumpa di video reaction Jejak Serudi berikutnya. See you.